Update terbaru ranking FIFA Timnas Indonesia, skuad Garuda naik lagi tanpa berkeringat. Daftar 7 pemain Timnas Indonesia yang sudah mendapat kartu kuning. Wasit Ahmed Alkaf resmi kena hukuman karena rampok kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain. Berikut ini adalah video selengkapnya. Bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya. Update ranking FIFA Timnas Indonesia terbaru hari ini, pada Sabtu tanggal 12 Oktober tahun 2024 siang. Timnas Indonesia ketiban untung setelah kembali mendapatkan kenaikan peringkat di ranking FIFA tanpa mengeluarkan keringat. Sebelumnya, Timnas Indonesia berada di peringkat 129 dunia. Hasil imbang kontra Bahrain di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat posisi Timnas Indonesia tak beranjak. Meski begitu, Timnas Indonesia mendapatkan tambahan poin saat meraih hasil imbang kontra Bahrain. Hal ini disebabkan, posisi ranking FIFA Timnas Indonesia yang lebih rendah ketimbang Bahrain, menjadi keuntungan bagi skuad Garuda. Hasil imbang Timnas Indonesia di markas Bahrain itu membuat Garuda mendapatkan tambahan plus 4,39 poin. Sehingga total koleksi poin FIFA Timnas Indonesia saat ini menjadi 1128,56 poin. Namun kini Timnas Indonesia mendapat kenaikan di ranking FIFA tanpa mengeluarkan keringat. Keuntungan Timnas Indonesia ini didapat setelah hasil kekalahan Niger atas Angola di kualifikasi Piala Afrika 2025, pada Sabtu tanggal 12 Oktober tahun 2024. Pada laga tersebut Niger ditaklukkan Angola dengan skor 0-2. Berdasarkan perhitungan dari Football Tanda Hubung Ranking.com, Niger mendapat pengurangan minus 9,03 atas kekalahan tersebut. Pengurangan poin tersebut membuat peringkat ranking FIFA Niger turun dari 127 ke 129 dengan memiliki 1123,36 poin. Kondisi tersebut tentu membuat Timnas Indonesia ketiban untung. Sebab, tim asuhan Shin Tae-yong naik peringkat dari 129 ke 128 tanpa mengeluarkan keringat. Namun rupanya Timnas Indonesia keuntungan Timnas Indonesia itu tak berhenti di situ saja. Kini Timnas Indonesia naik peringkat lagi tanpa berkeringat setelah Republik Afrika Tengah dikalahkan Maroko dalam lanjutan kualifikasi Piala Afrika 2025 pada Minggu tanggal 13 Oktober tahun 2024 pagi. Adapun duel Maroko versus Republik Afrika Tengah berakhir dengan skor 5-0. Kekalahan Republik Afrika Tengah itu membuat Timnas Indonesia ketiban untung lagi, dari yang kemarin berada di posisi ke-128, kini naik ke 127. Kans Timnas Indonesia naik 3 peringkat ranking FIFA usai lawan China. Jika mampu menang di markas China di lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia akan meroket di ranking FIFA. Duel China versus Timnas Indonesia akan digelar di Qingdao Youth Stadium, pada Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi 127 ranking FIFA. Hasil imbang kontra Bahrain membuat skuad Garuda ketambahan plus 4,39 poin menjadi 1128,56 angka. Sedangkan China kini berada di peringkat 94 dunia dengan memiliki 1247,60 poin. Dilansir dari Football Tanda Hubung Ranking.com, Timnas Indonesia bakal naik 3 peringkat di ranking FIFA jika mampu mengalahkan China. Kemenangan atas China akan membuat Timnas Indonesia mendapatkan plus 15,31 poin, sehingga perolehan Garuda menjadi total 1143,87 angka. Dengan torehan tersebut, Timnas Indonesia bakal menggeser India, Sierra Leone, dan Siprus. Selain itu, kemenangan atas China juga akan membuat Timnas Indonesia naik ke posisi runner-up klasemen grup C. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi Tom Haye dan kawan-kawannya untuk dapat naik ke posisi kedua. Syarat pertama yang wajib dilakukan Timnas Indonesia adalah menang atas China. Jika menang, maka koleksi poin Timnas Indonesia akan menjadi 6 angka.
Kemudian syarat kedua yang harus dipenuhi adalah berharap dari laga-laga lain dari grup C seperti Jepang versus Australia, dan Arab Saudi versus Bahrain. Jepang yang saat ini kokoh di puncak tentu harus menang saat melawan Australia. Sedangkan duel Arab Saudi hanya mampu bermain imbang saat menjamu Bahrain. Jika skenario tersebut terjadi, maka Jepang akan kokoh di puncak klasemen grup C dengan mendulang 12 poin. Kemudian diikuti timnas Indonesia dengan 6 poin. Kemudian ada Arab Saudi dan Bahrain di bawahnya yang memiliki 5 poin. Sedangkan Australia akan turun ke posisi kelima dengan tetap mengoleksi 4 poin. Terakhir, China berada di dasar klasemen dengan nil poin. Menarik dinantikan, aksi JIZ dan kawan-kawannya melawan China nanti. Berikut daftar 7 pemain timnas Indonesia yang sudah mendapat kartu kuning. Daftar 7 pemain timnas Indonesia yang rawan terkena hukuman akumulasi kartu kuning setelah laga melawan China di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Para pemain tersebut saat ini telah mendapatkan kartu kuning, dan terancam absen jika kembali mendapat kartu dengan warna yang sama lagi melawan China. Sehingga pemain-pemain tersebut berisiko absen pada laga selanjutnya saat melawan Jepang pada tanggal 15 November tahun 2024. 1. Kelvin Verdong. Kelvin Verdong mendapat kartu kuning saat timnas Indonesia bertamu ke markas Arab Saudi pada matchday pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. 2. Maarten Paes. Sama seperti Verdong, Maarten Paes diganjar kartu kuning dalam pertandingan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Ia diberi peringatan keras di menit ke-89. 3. Muhammad Ferrari. Muhammad Ferrari juga diberi kartu kuning dalam pertandingan melawan Arab Saudi. Ia mendapatkan kartu itu di menit ke-83. 4. Justin Hubner. Justin Hubner jadi satu-satunya pemain yang mendapat kartu kuning dalam pertandingan melawan Australia di matchday kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. 5. Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun diberi kartu kuning oleh wasit Ahmed Alkaf di menit ke-76 saat melawan Bahrain. Ia jadi pemain Indonesia pertama yang mendapatkan kartu kuning dalam laga tersebut. 6. Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand mendapat kartu kuning saat pertandingan sudah masuk injury time. Ia diberi kartu saat menit ke-94 lawan Bahrain. 7. Ivar Jenner. Sama seperti Marcelino, Ivar Jenner juga diganjar kartu kuning di akhir pertandingan. Ia mendapatkannya di menit ke-100 karena protes ke wasit. Wasit Ahmed Alkaf resmi menerima hukuman karena merampok kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2024 malam WIB. Pengadil asal Oman itu tidak mendapatkan izin untuk memimpin laga Al Ain UEA versus Al Hilal Arab Saudi, di lanjutan matchday ketiga AFC Champions League Elite 2024/2025, Senin tanggal 21 Oktober tahun 2024. Menurut salah satu sumber pribadinya, Ahmed Alkaf tidak diizinkan memimpin pertandingan antara Al Ain dan Al Hilal di AFC Champions League Elite pada tanggal 21 Oktober tahun 2024, tulis media Oman, Infosports, melalui akun X-nya, @info_sports2. Namun, hukuman di atas disinyalir bukanlah akhir dari semua hukuman yang diterima wasit asal Oman tersebut. Ahmed Alkaf diprediksi bakal menerima hukuman yang lebih berat jika AFC bersikap objektif. PSSI sudah mengajukan protes kepada AFC terkait keputusan Ahmed Alkaf yang memberikan tambahan waktu di laga timnas Indonesia versus Bahrain. Sejak Jumat, tanggal 11 Oktober tahun 2024, PSSI sudah melancarkan protes kepada Konfederasi Sepak Bola Asia tersebut. Namun, dalam pemberitaan yang dirilis New Straits Times, Sekretaris Jenderal Sekjen AFC Datuk Seri Winsor John mengaku belum menerima surat protes dari AFC. Ia bahkan meminta PSSI melancarkan protes secara detail jika ingin kasus ini dianggap serius. Kami butuh PSSI mengklarifikasi apa yang mereka keluhkan. Apakah itu performa wasit, manajemen waktu, atau masalah spesifik lainnya? Kami telah mendengar berbagai laporan, tetapi keluhan itu harus terperinci, kata Datuk Seri Winsor John. PSSI pun angkat bicara perihal pernyataan Datuk Seri Winsor John. Menurut Arya Sinulinga, PSSI sudah mengajukan protes di hari pertandingan.
Kemudian pada tanggal 11 Oktober tahun 2024, protes dilancarkan ke level yang lebih tinggi, yakni FIFA. Tanggal 11-nya lagi ya, kami kirimkan lagi bahkan ke FIFA. Ke FIFA tanggal 11 Oktober. Kemudian yang kedua yang kita komplain adalah wasitnya kenapa dari Asia Barat dan Middle East, itu kita pertanyakan. Dan CC-nya adalah AFC. Kemudian bahkan kita sudah dapat nih tanggal 11-nya, jadi masuk emailnya diterima, kata Arya Sinulinga, saya enggak paham nih dengan Sekjen AFC, mungkin manajemennya kali tidak begitu baik kali sehingga tidak sampai ke beliau kalau komplain ini sudah kami sampaikan gitu, lanjut Exco PSSI ini. Karena itu, menarik menanti hukuman yang diberikan AFC kepada Ahmed Alkaf. Apakah AFC bakal melarang Ahmed Alkaf memimpin pertandingan sepak bola profesional seumur hidup? Yuk kita tunggu informasi terupdate selanjutnya. Sekian dan terima kasih video kami kali ini. Dari Studio Rosya TV, mengabarkan.